saya sebetulnya agak mempertimbangkan juga gitu. Tapi ada hal lain lah yang saya harus jadikan pertimbangan. Waktu itu saya masih dengan istri saya dan beliau menyampaikan satu hal, kalau memang di politik silahkan ya, tapi mau pilih mana? Mau pilih politik atau rumah tangga? Waduh, ini bukan pilihan ini bukan pilihan ya. Ya rumah tangga lah, gitu ya. Meskipun ya qadarullah kandas juga. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Bantul, sebagai Wakil Bupati, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Sebetulnya yang tadinya di Februari terus mundur Maret, excited banget ya, karena kan kita kemenangannya itu dari 9 Desember pencoblosan, quick count udah menang, tapi kita harus melewati MK. Sebetulnya udah persentasenya udah mulai turun ininya apa namanya, euforianya. Tapi hikmahnya adalah kita jadi bisa peka, kita bisa melihat keadaan, dan yang terpenting adalah bukan euforia kemenangannya terus kita harus bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan. Nah, tapi yang paling penting itu adalah ini tidak mudah. Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada kita, suaranya sampai 56,1%, Bedas bersama Dadang Sahrul, Pak Dadang Supriyatna dan saya, kita harus bisa terus bersinergi untuk bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa Bedas bisa menggiring Kabupaten Bandung menjadi lebih baik lagi. Itu yang menjadi PR buat saya terbesar. Saya insya Allah siap, saya mendedikasikan diri saya untuk Kabupaten Bandung dan meninggalkan pekerjaan yang lain, karena menurut saya ini adalah pekerjaan yang lebih penting, tidak hanya untuk saya pribadi tetapi juga untuk banyak orang. Insya Allah bisa memberikan manfaat. Sebenarnya nggak pernah yang direncanakan dari sejak lama gitu ya. Tapi memang tawaran-tawaran itu ada dimulai dari 2014 itu saya pernah ditawarin untuk menjadi wakil wali kota Bogor berpasangan dengan Ahmad Ruhyat waktu itu dari PKS. Saya sebetulnya agak mempertimbangkan juga gitu. Tapi ada hal lain lah yang saya harus jadikan pertimbangan. Waktu itu saya
ya masih dengan istri saya, dan beliau menyampaikan satu hal, kalau memang di politik silahkan ya, tapi mau pilih mana? Mau pilih politik atau rumah tangga? Waduh, ini bukan pilihan ini bukan pilihan ya. Ya rumah tangga lah, gitu ya. Meskipun ya qadarullah kandas juga. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah penyesalan atau apa. Saya pikir proses kematangan itu kan terus tumbuh, dan berbagai macam peristiwa yang menjadikan saya berpikir bahwa saya nggak bisa yang cuek-cuek kayak dalam kehidupan bermasyarakat. Semua terkait dengan regulasi. Dan ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan bisnis saya juga. Itu semua terkait. Awalnya memang tidak terfikir untuk menjadi seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, tetapi saya awalnya terjun di legislatif ya. Kenapa legislatif? Ada satu bidang komisi di DPR RI yang khusus dari wilayah sesuai dengan kemampuan saya, yaitu di bidang travel umroh haji. Waktu itu ada case di mana jamaah nggak berangkat, ada kasus first travel, nggak apa saya sebutin, udah tutup ini travelnya ya. Saya sebagai humas di asosiasi Ampuri namanya, Asosiasi Muslim Pengusaha Umroh Haji, 1 tahun sebelum kasus itu meledak itu kita sudah ingatkan kepada pemerintah. Tapi nggak tahu kenapa sampai akhirnya tidak dibuat aturan yang khusus, yang detail, bahwa harus adanya minimum harga jual umroh misalnya, atau dibuat aturan yang lebih ketat lagi misalnya gitu ya. Ya kecewa sih, tapi ya gimana lagi, ya kita tetap jalankan saja usaha kita sesuai dengan yang masuk akal semuanya, bukan yang money game, bukan yang kira-kira atau misalnya sesuatu yang menggiurkan masyarakat, padahal itu sebetulnya akan berdampak negatif. Nah, saya cita-cita banget gitu ketika saya masuk ke sebuah partai, lalu kemudian saya ikut dalam kontestasi Pileg di tahun 2019. Saya memilih di Komisi 8 yang membidangi masalah sosial kemasyarakatan termasuk keagamaan. Saya ingin mewarnai, paling tidak ada salah satu pelaku usaha di situ yang paham harus gimana nih gitu kan. Tapi belum berhasil ya. Saya berpikir oke, saya sudah berusaha sesuai dengan usaha saya, sesuai dengan keahlian saya, bidang yang saya kuasai. Ya sudah, kalau gitu saya sudah mencoba, dan saya ya kembali berbisnis dan syuting lagi ya. Waktu itu syuting FTV lagi. Ya biasa jadi suami terjolimi kalau main sinetron di di sinetron Indosiar. Setelah saya mencoba untuk ke kehidupan yang saya bukan di politik, ada kesempatan saya untuk maju sebagai wakil bupati. Saya awalnya juga agak kaget juga, saya bisa nggak ya? Terus kalau di legislatif itu kan ada bidang-bidangnya tersendiri. Terus kemudian kan politik kolegial ya. Kalau di pemerintah daerah itu kan benar-benar saya harus kasih effort yang besar. Terus kemudian juga saya harus paham dari A sampai Z mengenai daerah ini gitu kan. Sementara daerah Kabupaten Bandung itu hanya sebatas ada kantor travel cabang ya, yang ada di Majalaya, ada di Cinunuk, ada di kota selebihnya. Tapi akhirnya saya berpikir begini, Allah kalau misalnya punya rencana itu
saya selalu lihat ini ada apa ya, ada apa dengan kesempatan ini. Saya tidak bilang iya, saya tidak bilang tidak. Saya pelajari dulu 3 bulan. Jadi saya ingat betul 2019 Oktober, November, Desember saya pelajari dulu. Januari 2020 saya sampaikan ke beberapa pihak yang mengusung saya, partai politik dan seluruh perangkat pendukungnya. Bismillah, saya siap. Kenapa? Karena 3 bulan itu saya melihat Kabupaten Bandung ini luar biasa gitu, potensinya belum tereksplor dengan baik di bidang pariwisata, alamnya yang begitu indah, lalu kemudian potensi-potensi yang ada ini belum tersinergi dengan baik gitu ya, dan ini adalah tugas pemerintah daerah. Mimpi saya adalah Bandung bisa bangkit, bisa bangga dengan apa yang mereka miliki, dan kita harus siap lagi untuk menerima wisatawan dari luar. Memang takes time, tapi kalau tidak dimulai kapan lagi? Saya ingin bikin sebuah wadah baik secara offline maupun online untuk bagaimana masyarakat bisa menjualkan hasil-hasil pertanian dan UKM. Saya ingin ada, ya mudah-mudahan bisa di dekat-dekat pusat kota, di dekat di Soreang, di Jalak Harupat yang masuknya di Kota Waringin itu bikin tempat exhibition. Kita bantu para petani untuk menjualkan dan ketemu dengan buyers. Kita fasilitasi itu gitu ya. Dan ya harus banyak aktivitas yang sehingga orang lebih tahu bahwa ini loh Soreang gitu, dengan akses tol Soroja yang juga cukup dekat ya. Memang sementara ini masih favorit itu di wilayah selatan di daerah Ciwidey. Saya bermimpi ya, mudah-mudahan bisa terwujud dan ada investornya. Saya pengen bikin kereta gantung yang bisa menyambungkan Ciwidey dengan Pangalengan. Ya itu mungkin salah satunya yang perlu nantinya saya berikan masukan kepada Bapak Bupati untuk nantinya kita bisa sama-sama wujudkan. Ya memang dengan memang dengan situasi pandemi tidak mudah ya. Prioritas itu di kesehatan, di pendidikan, tapi insya Allah kita bisa keluar dari masa-masa sulit ini, dan insya Allah Kabupaten Bandung, Kapayuna bedas lah. Amin. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.